Banyak orang mengira berdialog dengan Tuhan itu hanya milik para nabi. Tapi tahukah Anda, jika hari ini Anda merasa sedang berbicara dengan diri sendiri di dalam hati, bisa jadi itu bukan pikiran Anda, melainkan Tuhan yang sedang menjawab doa Anda. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkap rahasia besar. Banyak orang menganggap suara hati itu halu, padahal itulah satu-satunya kompas yang tersisa saat dunia menyesatkan kita. Apakah Anda berani membedakan mana yang suara Tuhan dan mana yang sekedar ego Anda? Namun, sebelum kita membuka tabir rahasia yang pertama tentang bagaimana mengenali bisikan ilahi, mari kita satukan niat baik kita hari ini. Jika Anda merasa terpanggil untuk memperdalam kedekatan dengan Sang Pencipta, luangkan 1 detik Anda untuk menekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda telah ikut membantu menyebarkan cahaya ilmu ini kepada mereka yang sedang mencari arah. Saya juga sangat ingin mengenal Anda lebih dekat. Silahkan tulis di kolom komentar dari kota atau daerah mana Anda menyimak video ini. Mari kita lihat seberapa jauh jangkauan pesan cinta dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menyentuh hati saudara-saudara kita. Pastikan Anda menyimak hingga poin kelima nanti, karena di sanalah kunci praktis bagaimana cara menjemput ilham itu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pembahasan yang pertama. Dalam keheningan malam yang sunyi, atau di tengah hiruk-pikuk pasar yang ramai, pernahkah Anda merasakan sebuah tarikan di dalam dada? Sebuah perasaan tiba-tiba yang membimbing Anda untuk melakukan kebaikan, atau sebuah peringatan halus yang membuat Anda urung melakukan kesalahan. Banyak orang menyebutnya suara hati, intuisi, atau firasat. Namun, dalam kedalaman ilmu makrifat yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fenomena ini bukanlah sekadar kerja saraf otak, melainkan pantulan dari cahaya Tuhan yang jatuh ke dalam bejana yang disebut kalbu atau hati. Pembahasan pertama kita dimulai dari sini, memahami hakikat hati sebagai cermin ilahi. Bagi orang awam, hati seringkali dianggap hanya sebagai pusat perasaan sedih, senang, atau jatuh cinta. Namun, Sang Sultan para Aulia, Syekh Abdul Qadir, mengajak kita melihat lebih jauh. Beliau menggambarkan hati manusia itu ibarat sebuah cermin. Jika cermin itu bersih, bening, dan terawat, maka ia akan memantulkan cahaya matahari dengan sangat sempurna. Cahaya matahari itu adalah ilham atau petunjuk dari Allah. Namun, masalahnya adalah banyak dari kita yang membiarkan cermin hati itu tertutup debu yang tebal, bahkan karat yang menghitam. Lalu, apa sebenarnya yang membuat cermin hati kita berdebu? Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa debu-debu itu adalah kecintaan yang berlebihan pada dunia, sifat sombong, amarah yang tak terkendali, serta penyakit hati seperti iri dan dengki. Setiap kali kita melakukan dosa atau terlalu memuja materi, 1 tetes tinta hitam jatuh ke cermin hati kita. Bayangkan jika ini dilakukan bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Cermin itu akan menjadi gelap gulita. Saat Tuhan membisikkan petunjuknya, cahaya itu tidak bisa memantul. Itulah mengapa banyak orang merasa hidupnya hampa, tersesat, dan tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan dalam batinnya, meskipun mereka mungkin rajin secara formalitas ibadah. Dalam Makrifatullah, mengenal Allah dimulai dengan mengenal diri. Dan pintu masuk mengenal diri adalah melalui hati. Ilham yang kita bahas ini adalah cara Allah berbicara kepada hamba-Nya tanpa suara dan tanpa huruf. Ini adalah bahasa rasa. Bagi orang awam, ini mungkin terdengar mistis,
Tapi Syekh Abdul Qadir menyederhanakannya. Tuhan itu lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Jadi, sangat logis jika Dia berkomunikasi dengan kita melalui titik terdekat dalam diri kita, yaitu ruh yang ditiupkannya. Namun, untuk bisa mendengar suara Tuhan dalam diri, seseorang harus melakukan apa yang disebut dengan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Anda tidak bisa berharap mendengar petunjuk suci jika hati Anda masih penuh dengan kebisingan duniawi. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah konser musik rock yang sangat keras, lalu ada seseorang di pojok ruangan yang berbisik lirih memanggil nama Anda. Mungkinkah Anda mendengarnya? Tentu tidak. Bukan karena orang itu tidak memanggil, tapi karena suara musik di sekitar Anda terlalu memekakkan telinga. Musik rock itu adalah syahwat kita, ego kita, dan ambisi kita yang terlalu berisik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering menekankan bahwa hati yang hidup adalah hati yang senantiasa tersambung dengan penciptanya. Hati yang hidup akan memiliki kepekaan. Ia akan tahu mana langkah yang diridhai dan mana yang tidak, bahkan sebelum logika sempat berpikir. Inilah yang disebut dengan cahaya basyirah atau mata batin. Mata lahiriah kita melihat kulit, tapi mata batin yang jernih melihat hakikat. Misalnya, saat Anda dihadapkan pada pilihan pekerjaan yang gajinya besar tapi caranya tidak halal. Logika manusia, ego, akan berkata, ambil saja, ini kesempatan kaya. Namun, jika cermin hati Anda bersih, akan ada getaran ilham yang terasa sesak di dada. Sebuah peringatan lembut yang mengatakan, jangan, ini akan memutus sambunganmu denganku. Itulah suara Tuhan yang mewujud dalam bentuk ilham. Jika Anda mengikuti getaran itu, itulah awal dari perjalanan makrifat Anda. Banyak penonton mungkin bertanya, bagaimana saya tahu itu suara Tuhan dan bukan sekadar pikiran saya? Inilah keindahan ajaran Syekh Abdul Qadir. Beliau mengajarkan bahwa ilham dari Tuhan selalu membawa ketenangan yang luar biasa, tumaninah. Ia tidak datang dengan terburu-buru, tidak memaksa dengan ego, dan selalu selaras dengan kebaikan universal. Suara Tuhan di dalam diri tidak akan pernah menyuruh Anda menyakiti orang lain atau melanggar aturannya. Kita harus menyadari bahwa di dalam diri manusia ada 4 jenis suara yang saling berebut perhatian. Pertama, suara nafsu yang selalu mengajak pada kesenangan sesaat. Kedua, suara setan yang selalu mengajak pada keraguan dan kejahatan. Ketiga, suara malaikat yang mengajak pada ketaatan. Dan yang tertinggi adalah suara Tuhan, ilham, yang menuntun pada pengenalan akan zatnya. Syekh Abdul Qadir mengingatkan, jangan sampai kita tertipu oleh suara nafsu yang berbaju agama. Seringkali ego kita ingin dipuji sebagai orang saleh, lalu muncul suara di hati untuk pamer ibadah. Itu bukan ilham, itu adalah tipu daya. Maka dari itu, membersihkan cermin hati dengan zikir dan istighfar adalah keharusan. Dengan zikir yang terus-menerus, karat di hati akan terkikis. Pelan tapi pasti, cermin itu mulai menampakkan sinarnya kembali. Sebagai orang awam, kita mungkin tidak langsung menjadi wali besar. Namun kita semua memiliki potensi untuk menjadi pendengar yang baik bagi petunjuk Tuhan. Tuhan tidak pilih kasih. Dia membisikkan kebenaran kepada setiap jiwa, namun hanya jiwa yang tenanglah yang mampu menangkap sinyal tersebut. Inilah yang dimaksud dengan kembali ke fitrah. Fitrah kita adalah suci, dan dalam kesucian itulah Tuhan bersemayam. Dalam kehidupan sehari-hari,
Cara paling mudah mempraktekkan bab pertama ini adalah dengan mulai menyimak ke dalam. Sebelum berbicara, simak hati Anda. Sebelum bertindak, simak getaran di dada Anda. Jika terasa lapang dan damai, majulah. Jika terasa sempit dan gelisah, berhentilah sejenak. Gelisah itu seringkali adalah cara Tuhan menegur kita melalui hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah teladan nyata bagaimana seseorang yang hatinya sudah sepenuhnya menjadi cermin ilahi. Beliau tidak lagi memiliki kehendak pribadi, karena kehendaknya sudah lebur dalam kehendak Tuhan. Bagi kita, setidaknya kita belajar untuk tidak membiarkan hati kita benar-benar gelap. Ingatlah, meskipun hanya setitik cahaya yang bisa masuk ke hati Anda, cahaya itu sanggup menerangi jalan hidup Anda yang paling gelap sekalipun. Hati adalah singgasana Tuhan di bumi. Jika Anda ingin bertemu Tuhan, jangan hanya mencarinya di langit atau di tempat-tempat jauh. Carilah Dia di dalam hati Anda yang paling dalam, di tempat di mana ego tidak lagi berkuasa. Di sanalah, suara tanpa suara itu akan menuntun Anda pulang ke hakikat yang sebenarnya. Setelah kita memahami bahwa hati adalah cermin yang harus dibersihkan, kini kita sampai pada tantangan yang paling sering membuat banyak orang tersesat dalam perjalanan batinnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam kedalaman ilmunya, sering mengingatkan bahwa jalan menuju Tuhan itu penuh dengan pintu-pintu palsu. Di dalam diri kita, ada banyak suara yang saling bersahutan, dan jika kita tidak memiliki ilmu untuk membedakannya, kita bisa terjebak menganggap bisikan nafsu sebagai perintah Tuhan. Inilah yang kita sebut sebagai pembahasan kedua, membedakan ilham rahmani dan bisikan nafsu. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah persimpangan jalan di tengah kabut tebal. Ada 3 atau 4 orang yang berteriak memberi Anda arah. 1 orang adalah pemandu yang jujur, 1 orang adalah kawan yang baik tapi kurang paham jalan, dan 1 lagi adalah penipu yang ingin menjerumuskan Anda ke jurang. Masalahnya, di dalam batin kita, semua pemberi arah ini menggunakan suara yang terdengar sangat mirip dengan suara pikiran kita sendiri. Syekh Abdul Qadir memberikan kita peta untuk mengenali siapa sebenarnya yang sedang berbicara di dalam dada kita. Pertama, kita harus mengenal apa itu ilham rahmani. Ini adalah getaran yang murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri utamanya yang paling menonjol menurut pandangan Syekh adalah ketenangan yang menetap. Ilham dari Tuhan tidak membuat Anda terburu-buru, tidak membuat Anda merasa hebat, dan tidak membawa kegelisahan. Ia datang laksana embun di pagi hari, sejuk, tenang, dan memberikan kejelasan. Ketika ilham ini datang menyuruh Anda melakukan sesuatu, misalnya untuk memaafkan seseorang yang sangat menyakiti Anda, hati Anda akan merasa lapang meskipun logika Anda mungkin merasa berat. Ada kekuatan gaib yang mendorong Anda untuk melakukannya dengan penuh ketulusan tanpa mengharap imbalan apapun, bahkan ucapan terima kasih sekalipun. Kedua, ada yang disebut dengan lammah malakiyah atau bisikan malaikat. Malaikat adalah utusan Tuhan yang tugasnya selalu mengajak pada ketaatan dan kebajikan. Perbedaan tipis antara ilham langsung dari Tuhan dengan bisikan malaikat adalah pada tujuannya. Bisikan malaikat biasanya bersifat operasional, seperti, ayo bangun untuk sholat malam, atau, berikan sedekah kepada pengemis itu. Ini adalah dorongan untuk menjalankan syariat dan perintah-perintah agama dengan benar. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa baik ilham rahmani maupun bisikan malaikat, keduanya akan selalu selaras dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin ada suara Tuhan yang menyuruh Anda meninggalkan sholat atau menyakiti sesama manusia. Namun, disinilah letak bahayanya, bisikan nafsu, hawas, dan bisikan setan, waswas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan sangat tajam menggambarkan nafsu sebagai musuh yang paling lihai karena ia berada di dalam baju kita sendiri. Nafsu seringkali membajak bahasa agama untuk kepentingannya. Inilah yang sering menipu orang-orang yang baru belajar ilmu makrifat atau ilmu batin. Ciri utama bisikan nafsu adalah ketergesa-gesaan dan keinginan untuk diakui.
Pernahkah Anda merasa sangat bersemangat melakukan sebuah ibadah atau kebaikan, tapi di dalam hati Anda ada bayangan tentang betapa hebatnya Anda nanti di mata orang lain? Atau mungkin Anda merasa mendapatkan ilham untuk menegur kesalahan orang lain di depan umum dengan alasan menegakkan kebenaran? Syekh Abdul Qadir memperingatkan, jika sebuah dorongan hati membuat Anda merasa lebih suci dari orang lain, atau membuat Anda merasa memiliki ilmu rahasia yang membuat Anda sombong, maka itu dipastikan adalah nafsu, bukan ilham. Nafsu itu licin laksana belut. Ia bisa saja menyuruh Anda sholat malam 1000 rakaat, bukan karena ingin mendekat pada Allah, tapi agar Anda merasa diri Anda adalah wali. Inilah yang disebut syirik khafi atau syirik yang tersembunyi. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa cara menguji suara ini adalah dengan melihat dampaknya setelah dilakukan. Jika setelah melakukan perintah, suara tersebut Anda merasa haus akan pujian atau marah jika tidak dihargai, maka itu adalah nafsu yang sedang berkuasa. Lalu bagaimana dengan bisikan setan? Setan biasanya masuk melalui pintu keraguan dan ketakutan. Jika ilham Tuhan membawa ketenangan, maka bisikan setan membawa kegelapan dan keputusasaan. Setan akan membisikkan, Tuhan tidak akan memaafkanmu, atau, buat apa kamu berbuat baik, toh hidupmu tetap susah. Setan juga sering membisikkan syubhat, yaitu hal-hal yang samar antara benar dan salah, untuk membuat manusia bingung. Syekh Abdul Qadir dalam kitab-kitabnya menjelaskan bahwa setan hanya bisa masuk ke dalam rumah, hati, yang pintunya terbuka karena kelalaian, ghaflah. Selama hati terus berzikir, setan akan terbakar dan menjang. Bagi orang awam, cara paling praktis untuk membedakan suara-suara ini adalah dengan menggunakan timbangan syariat. Syekh Abdul Qadir adalah seorang pemegang teguh hukum agama. Beliau berkata bahwa setiap kasif, penyingkapan batin, atau ilham yang tidak didukung oleh saksi dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah kebatilan. Ini adalah filter pengaman yang luar biasa. Jika Anda merasa mendapatkan petunjuk batin untuk melakukan sesuatu yang melanggar batas-batas kesopanan, hukum, atau agama, maka buanglah jauh-jauh. Itu adalah tipu daya setan yang sedang menyamar menjadi malaikat cahaya. Banyak orang yang mengaku sudah sampai pada derajat makrifat lalu merasa bebas dari aturan duniawi. Syekh Abdul Qadir justru sebaliknya, semakin tinggi makrifat seseorang, semakin tunduk ia pada aturan Tuhan. Suara Tuhan yang asli di dalam diri akan membuat seseorang menjadi semakin rendah hati, semakin kasih sayang kepada makhluk, dan semakin merasa dirinya kecil di hadapan kebesaran Allah. Syekh juga memberikan sebuah tips yang sangat mendalam. Perhatikan apakah suara itu datang dengan paksaan atau ketenangan. Nafsu biasanya sangat memaksa. Jika keinginannya tidak dituruti, ia akan membuat Anda gelisah, marah, dan tidak nyaman. Sedangkan ilham dari Allah itu lembut. Jika Anda belum siap menerimanya, ia tetap ada di sana sebagai cahaya yang menanti, tanpa membuat Anda menjadi emosional yang meledak-ledak. Dalam kehidupan modern sekarang, kita seringkali diserbu oleh suara dari luar melalui media sosial, opini orang, dan tekanan gaya hidup. Semua itu seringkali masuk ke dalam bawah sadar kita dan kita sangka itu adalah suara hati kita sendiri. Misalnya, keinginan untuk memiliki mobil mewah karena gengsi, seringkali kita bungkus dengan alasan syukur atas nikmat. Syekh Abdul Qadir mengajak kita untuk jujur pada diri sendiri. Duduklah dalam keheningan, matikan semua kebisingan luar, dan tanyalah pada lubuk hati terdalam, apakah keinginan ini demi Allah, atau demi egoku? Kejujuran pada diri sendiri, sit, adalah modal utama dalam membedakan ilham. Tanpa kejujuran, kita akan terus-menerus tertipu oleh diri kita sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sosok yang sangat jujur kepada Allah, sehingga Allah memberinya kemampuan untuk melihat tipu daya iblis dalam berbagai rupa. Beliau pernah didatangi cahaya terang yang mengaku sebagai Tuhan dan berkata bahwa semua yang haram sekarang sudah halal baginya. Namun, karena Syekh memiliki ilmu dan kejujuran,
Beliau tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah menghalalkan apa yang sudah diharamkannya. Beliau pun mengusir cahaya itu, yang ternyata adalah setan. Inilah pentingnya belajar dari sudut pandang seorang ahli makrifat yang juga ahli syariat seperti Syekh Abdul Qadir. Beliau menjaga kita agar tidak mabuk dalam perasaan-perasaan spiritual yang semu. Beliau menuntun kita untuk memiliki telinga batin yang cerdas. Sebagai penutup bagian kedua ini, marilah kita mulai melatih kepekaan itu. Setiap kali muncul sebuah keinginan kuat di hati, jangan langsung dianggap sebagai petunjuk. Berhentilah sejenak, timbanglah dengan hukum agama. Tanyalah apakah ada rasa sombong di dalamnya, dan lihatlah apakah ia membawa kedamaian yang abadi atau sekadar kepuasan sesaat. Ilham Rahmani adalah surat cinta dari Tuhan untuk memandu kita pulang, sedangkan bisikan nafsu adalah jeratan yang membuat kita semakin jauh darinya. Pahami bahwa belajar membedakan suara ini adalah proses seumur hidup. Jangan berkecil hati jika kadang kita masih tertipu oleh ego kita. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa setiap kali kita terpeleset oleh nafsu, segera kembali kepada Allah dengan istighfar. Dengan begitu, pendengaran batin kita akan semakin tajam seiring berjalannya waktu, hingga akhirnya kita bisa benar-benar merasakan bimbingan Tuhan yang nyata dalam setiap tarikan napas kita. Suara Tuhan itu lembut, namun kekuatannya sanggup mengubah dunia. Pastikan hati Anda cukup jernih untuk menangkap frekuensinya, dan cukup jujur untuk mengakui jika selama ini yang Anda ikuti hanyalah bayangan keinginan Anda sendiri. Mari kita terus belajar. Karena di balik perbedaan suara itulah terletak keselamatan dunia dan akhirat kita. Setelah kita belajar mengenali perbedaan antara suara Tuhan dan bisikan nafsu, kini kita masuk ke inti dari perjuangan batin yang paling berat namun paling indah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam kitab monumentalnya Futuhul Ghaib, seringkali menekankan satu konsep yang mungkin terdengar ekstrim bagi telinga orang awam, namun merupakan kunci pembuka pintu langit. Konsep itu adalah kematian spiritual sebelum kematian fisik. Pembahasan ketiga kita adalah matinya ego, hidupnya suara Tuhan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa dalam keramaian ibadah atau dalam keheningan doa, kita masih merasa hampa? Mengapa suara Tuhan yang katanya lebih dekat dari urat leher itu terasa begitu jauh? Seolah ada dinding baja yang membatasi kita dengan Sang Pencipta? Syekh Abdul Qadir memberikan jawaban yang menohok, dinding itu adalah aku. Selama di dalam hati Anda masih ada, aku, yang merasa berkuasa, aku, yang merasa pintar, aku, yang merasa paling benar, maka suara Tuhan tidak akan pernah terdengar dengan jelas. Ego kita adalah kebisingan yang menelan keheningan ilahi. Bayangkan ego manusia itu seperti sebuah gelas yang sudah penuh terisi air keruh. Air keruh itu adalah ambisi kita, kekhawatiran kita tentang masa depan, dendam kita pada masa lalu, dan kebanggaan kita atas pencapaian duniawi. Jika Tuhan ingin menuangkan air jernih berupa ilham dan petunjuknya ke dalam gelas itu, maka air jernih tersebut akan tumpah sia-sia karena gelasnya sudah penuh. Maka, langkah pertama menurut Syekh Abdul Qadir bukanlah mencari ilmu baru, melainkan mengosongkan gelas tersebut. Inilah yang disebut dengan mematikan ego. Mati dalam konteks ini bukan berarti kita berhenti bernapas atau meninggalkan tanggung jawab di dunia. Mati di sini adalah berhentinya keterikatan hati kita pada selain Allah. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa seorang hamba harus sampai pada titik di mana ia merasa dirinya adalah ketiadaan. Beliau menggambarkan hamba yang sudah sampai pada tingkat makrifat tinggi itu ibarat jenazah di tangan pemandi maya. Jenazah tidak protes saat dibalikan ke kanan atau ke kiri. Ia pasrah sepenuhnya. Begitulah seharusnya hati kita di hadapan takdir dan kehendak Tuhan. Bagi kita orang awam, ini mungkin terdengar menakutkan. Kalau saya pasrah total, bagaimana dengan karir saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Syekh Abdul Qadir justru menjelaskan sebaliknya. Ketika ego Anda mati, bukan berarti Anda menjadi pemalas. Justru saat itulah kekuatan Tuhan bekerja melalui Anda.
Anda bekerja bukan lagi karena rasa takut akan kemiskinan, suara nafsu, tapi Anda bekerja sebagai bentuk pengabdian, suara Tuhan. Anda mencintai keluarga bukan karena ingin memiliki mereka sepenuhnya, ego, tapi karena Anda melihat titipan Tuhan pada mereka, ilham. Ego manusia memiliki sifat ingin selalu menjadi pusat perhatian. Saat kita berbuat baik, ego berbisik, lihatlah betapa dermawannya aku. Saat kita dizalimi, ego berteriak, beraninya dia merendahkan martabatku. Suara-suara, aku, inilah yang menutupi suara ilham. Syekh Abdul Qadir berpesan, jika Anda ingin mendengar suara Tuhan, maka, hancurkanlah berhala di dalam dadamu. Berhala itu bukan patung batu, melainkan keinginan-keinginan pribadi yang kita tuhankan tanpa sadar. Dalam pandangan makrifat, ada sebuah kondisi yang disebut fana. Secara sederhana, fana adalah lenyapnya kesadaran akan diri sendiri karena begitu terpesonanya hati pada kebesaran Allah. Ketika seseorang sudah fana, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku. Ia melihat bahwa tangan yang bergerak adalah atas izinnya, mata yang melihat adalah atas karunia-Nya, dan ide yang muncul di kepala adalah bisikan darinya. Disinilah suara Tuhan menjadi sangat nyata. Ia bukan lagi berupa bisikan jauh, melainkan menjadi pembimbing langsung dalam setiap detik kehidupan. Namun, jalan menuju matinya ego ini tidaklah mudah. Syekh Abdul Qadir mengistilahkannya dengan mujahadah atau perang besar melawan diri sendiri. Beliau bercerita tentang pengalamannya bertahun-tahun di padang pasir, melawan rasa lapar, rasa haus, dan godaan untuk kembali ke kenyamanan duniawi. Beliau melakukan itu semua bukan karena menyiksa diri, tapi untuk membuktikan kepada nafsunya bahwa Tuhan saja sudah cukup bagiku. Bagi kita yang hidup di zaman modern, padang pasir, kita adalah kejujuran di tengah kebohongan, kesederhanaan di tengah pamer kemewahan, dan kerendahan hati di tengah perlombaan mencari pengakuan di media sosial. Matinya ego bagi orang awam bisa dimulai dari hal kecil, berhenti merasa lebih baik dari orang lain. Saat Anda melihat orang yang berbuat dosa, jangan menghakimi dengan ego Anda, tapi doakanlah dengan kasih sayang Tuhan yang ada di hati Anda. Itulah tanda suara Tuhan mulai hidup dalam diri Anda. Syekh Abdul Qadir juga menekankan pentingnya taslim atau penyerahan diri yang bulat. Beliau berkata, janganlah engkau memilih, biarkan Allah yang memilihkan untukmu. Seringkali kita merasa stres karena rencana kita gagal. Stres itu muncul dari ego yang merasa tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Padahal, suara Tuhan mungkin sedang berkata melalui kegagalan itu, bukan itu jalanmu, aku punya yang lebih baik. Jika ego kita masih hidup, kita akan marah pada Tuhan. Tapi jika ego sudah mati, kita akan berkata, Alhamdulillah, rencana MU pasti lebih indah. Ketika ego mulai menipis, pendengaran batin kita akan menjadi sangat tajam. Anda akan mulai menyadari bahwa Tuhan berbicara kepada Anda melalui banyak cara. Melalui ayat suci yang tiba-tiba teringat, melalui nasihat seorang kawan, bahkan melalui peristiwa alam. Anda tidak lagi memerlukan keajaiban besar untuk percaya pada Tuhan, karena keberadaannya sudah terasa nyata di setiap helai napas. Satu hal yang perlu diingat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah pribadi yang sangat disiplin dalam syariat. Beliau memperingatkan agar jangan sampai ada orang yang mengaku, egonya sudah mati, lalu merasa tidak perlu lagi sholat atau berpuasa. Itu adalah tipu daya nafsu yang paling besar. Justru, tanda ego yang benar-benar mati adalah ketaatan yang semakin tulus tanpa merasa diri suci. Beliau tetap sujud hingga dahinya berbekas, tetap menangis di tengah malam memohon ampun, meskipun beliau sudah digelari Sultan para wali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi makrifat, semakin besar rasa takut dan cintanya kepada Allah. Matinya ego membawa kemerdekaan yang sejati. Anda tidak lagi diperbudak oleh pendapat orang lain. Anda tidak lagi cemas akan masa depan yang belum terjadi. Anda hidup di saat ini, bersama Dia, mendengarkan bimbingannya. Inilah yang dimaksud dengan surga dunia sebelum surga akhirat.
Suara Tuhan itu hanya bisa bergema di ruangan yang kosong. Jika hati Anda masih penuh dengan "aku", tidak ada ruang bagi Dia. Sebagai langkah nyata, cobalah dalam sehari ini saja. Setiap kali Anda ingin membanggakan diri atau ingin marah karena ego tersinggung, ucapkan dalam hati, "La haula wala quwata illa billah", tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Sadari bahwa Anda hanyalah alat di tangan Sang Pencipta. Biarkan diri Anda mati, agar Tuhan bisa hidup dan memimpin setiap langkah Anda. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah membuktikan bahwa dengan matinya ego, seseorang tidak menjadi lemah, justru ia menjadi saluran bagi kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Beliau dicintai jutaan orang hingga berabad-abad setelah wafatnya bukan karena beliau menonjolkan egonya, tapi karena beliau telah melenyapkan dirinya di dalam samudera cinta ilahi. Mari kita perlahan-lahan mengikis debu "aku" di cermin hati kita. Jangan biarkan ego yang berisik menghalangi kita dari bisikan lembut Sang Kekasih yang merindukan kepulangan kita ke dalam dekapan hidayahnya. Ingatlah, kawan, saat "aku" pergi, maka Dia datang. Dan saat Dia sudah hadir memimpin hidupmu, maka tidak ada lagi ketakutan dan kesedihan yang sanggup menyentuh jiwamu. Setelah kita memahami betapa pentingnya mengikis ego agar suara Tuhan bisa bergema di dalam relung kalbu, muncul sebuah pertanyaan besar yang sering membuat banyak orang bimbang: bagaimana jika saya keliru? Bagaimana jika apa yang saya anggap sebagai bisikan Tuhan ternyata hanyalah imajinasi atau godaan halus yang menyesatkan? Disinilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tampil sebagai sosok guru yang sangat bijaksana dan berhati-hati. Beliau tidak membiarkan murid-muridnya melayang dalam perasaan spiritual tanpa pijakan yang kokoh. Pembahasan keempat kita adalah tentang syariat sebagai timbangan ilham. Bagi orang awam, kata syariat mungkin sering terdengar seperti kumpulan aturan yang kaku, hukum-hukum formal, atau sekadar urusan tata cara ibadah lahiriah. Namun, dalam kacamata makrifat Syekh Abdul Qadir, syariat adalah pelindung, kompas, dan filter paling akurat untuk menguji kebenaran batin. Beliau menegaskan sebuah kaidah emas yang harus dipegang oleh setiap pencari Tuhan: setiap hakikat yang tidak didukung oleh syariat, maka itu adalah zindik, kesesatan. Bayangkan Anda sedang berlayar di tengah samudera luas yang tidak bertepi. Kapal Anda adalah hati, dan angin yang menggerakkannya adalah ilham. Namun, samudera itu penuh dengan arus bawah yang tidak terlihat dan badai yang bisa datang tiba-tiba. Syariat adalah kompas dan peta yang memastikan kapal Anda tidak menabrak karang. Tanpa kompas, sehebat apapun angin, ilham, yang Anda rasakan, Anda hanya akan terombang-ambing tanpa tujuan, atau bahkan tenggelam dalam hayalan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang alim yang sangat menghormati hukum Allah. Beliau mengajarkan bahwa Tuhan tidak akan pernah membisikkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah Dia turunkan melalui lisan para nabi. Jika di dalam hati Anda muncul sebuah getaran yang menyuruh Anda meremehkan orang lain, meninggalkan kewajiban sholat dengan alasan sudah sampai pada Tuhan, atau melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan, maka Syekh dengan tegas akan berkata, itu bukan dari Allah. Banyak orang yang mengaku belajar ilmu batin terjebak dalam perasaan bahwa mereka sudah khusus, sehingga aturan umum tidak lagi berlaku bagi mereka. Ini adalah jebakan ego yang berbaju spiritualitas. Syekh Abdul Qadir sendiri, meskipun beliau adalah sultan para aulia yang bisa melihat rahasia langit, tetap ruku dan sujud dengan penuh ketundukan. Beliau tidak pernah merasa lebih tinggi dari aturan syariat. Baginya, syariat adalah jangkar yang menjaga kewarasan seorang hamba saat ia menyelami kedalaman samudera ketuhanan. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita menerapkan timbangan syariat ini untuk menyaring ilham? Caranya sederhana namun membutuhkan kejujuran yang tinggi. Setiap kali Anda merasakan sebuah dorongan batin untuk melangkah, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah langkah ini selaras dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah?
Apakah langkah ini membawa manfaat bagi orang banyak atau hanya memuaskan rasa penasaran saya sendiri? Misalnya, Anda merasa mendapatkan ilham untuk memberikan seluruh harta Anda kepada seseorang. Secara lahiriah, itu tampak baik. Namun, syariat mengajarkan tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan keseimbangan dalam bersedekah. Jika tindakan itu membuat keluarga Anda telantar dan menderita, maka ilham tersebut perlu dipertanyakan. Bisa jadi itu adalah dorongan emosional atau keinginan untuk dianggap sebagai orang yang sangat zuhud, lepas dari dunia. Syariat hadir untuk menjaga agar spiritualitas kita tetap membumi dan penuh tanggung jawab. Syekh Abdul Qadir sering mengingatkan bahwa setan bisa menyamar menjadi cahaya yang sangat terang di dalam hati seseorang. Setan bisa berbisik dengan bahasa yang sangat religius. Ia bisa memuji-muji ketaatan Anda hingga Anda merasa tidak lagi butuh belajar agama dari para ulama. Inilah mengapa beliau menekankan pentingnya memiliki guru atau mengikuti garis syariat yang sudah jelas. Syariat adalah cahaya lahiriah yang menuntun cahaya batiniah agar tidak padam tertiup angin hawa nafsu. Bagi penonton yang mungkin merasa bahwa syariat itu berat, Syekh Abdul Qadir mengajak kita melihatnya dari sudut pandang cinta. Syariat bukanlah beban, melainkan tanda cinta Tuhan kepada kita agar kita tidak tersesat. Ibarat orang tua yang melarang anaknya bermain di tepi jurang, aturan itu bukan untuk mengekang kebebasan sang anak, tapi untuk menyelamatkan nyawanya. Begitu juga dengan hukum-hukum Tuhan, mereka adalah pagar pelindung bagi kesucian ruh kita. Salah satu tanda ilham yang benar adalah ia selalu memperkuat ketaatan. Jika setelah mendapatkan sebuah pemahaman batin, Anda merasa semakin cinta untuk melakukan sholat, semakin lembut kepada sesama, dan semakin takut berbuat dosa, maka besar kemungkinan itu adalah ilham rahmani. Namun, jika pemahaman itu membuat Anda merasa bebas melakukan apa saja, merasa paling benar, dan mulai memandang rendah orang yang belum paham seperti Anda, maka waspadalah. Itu adalah racun yang dibungkus dengan madu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menjelaskan bahwa syariat dan hakikat, ilham batin, adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, laksana jasad dan ruh. Jasad tanpa ruh adalah bangkai, sedangkan ruh tanpa jasad tidak bisa berbuat apa-apa di alam dunia ini. Seseorang yang hanya memegang syariat secara lahiriah, tanpa merasakan getaran batin akan menjadi kaku dan keras hati. Sebaliknya, orang yang hanya mengejar hakikat batin tanpa mempedulikan syariat akan menjadi liar dan sesat. Kesempurnaan seorang hamba adalah ketika ia menjalankan syariat dengan penuh rasa makrifat di dalam hatinya. Dalam konteks konten yang kita buat ini, pesan tentang syariat sangat penting bagi audiens awam. Kita ingin mengajak mereka untuk tidak mudah percaya pada fenomena-fenomena kegaiban yang tidak berdasar. Kita ingin mengajak mereka kembali kepada tuntunan agama yang jernih. Suara Tuhan di dalam diri adalah suara yang memanggil kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih peduli. Suara itu tidak akan pernah bertentangan dengan kasih sayang dan keadilan yang diajarkan oleh agama. Seringkali, godaan terbesar bagi seorang penempuh jalan spiritual adalah keinginan untuk mendapatkan karomah atau kesaktian. Syekh Abdul Qadir dengan tegas mengatakan bahwa karomah yang sejati adalah istiqomah dalam menjalankan perintah Tuhan. Beliau lebih menghargai seseorang yang konsisten menjaga kejujurannya di pasar daripada seseorang yang bisa terbang namun meremehkan kewajiban agamanya. Timbangan syariat menjaga kita tetap rendah hati di atas tanah, meskipun hati kita sedang terbang tinggi menuju arsy. Sebagai penutup bagian keempat ini, mari kita jadikan Al-Quran dan lisan suci para nabi sebagai filter harian kita. Jangan biarkan setiap getaran hati langsung kita klaim sebagai perintah Tuhan sebelum kita timbang dengan kebenaran yang sudah baku. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah memberikan teladan bahwa semakin dekat seseorang dengan Tuhan, maka ia akan semakin patuh pada aturannya. Ilham adalah hadiah, namun syariat adalah amanah. Jika kita menjaga amanah dengan baik,
maka hadiah-hadiah berupa pemahaman batin yang lebih dalam akan terus Allah curahkan ke dalam hati kita. Mari kita melangkah dengan pasti, dengan satu kaki berpijak pada aturan lahiriah, syariat, dan satu kaki lagi melangkah dalam keyakinan batiniah, makrifat. Dengan begitu, perjalanan kita akan selamat sampai ke tujuan yang hakiki, yaitu keridhaannya. Ingatlah selalu pesan Sang Syekh, terbanglah menuju Allah dengan dua sayap, sayap ketundukan pada hukumnya dan sayap kerinduan pada zatnya. Jangan biarkan salah satu sayap patah, agar Anda tidak jatuh ke dalam jurang kesesatan yang gelap. Teruslah belajar, teruslah menimbang, dan biarkan cahaya syariat menerangi setiap ilham yang hadir dalam hidupmu. Setelah kita memahami bagaimana cara menyaring getaran batin menggunakan timbangan syariat, kini tibalah kita pada bagian yang paling dinantikan, bagaimana cara praktisnya? Bagaimana cara kita, orang awam yang hidup di tengah kebisingan kota, kemacetan, dan tekanan pekerjaan, bisa mulai menjemput ilham tersebut? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sang Sultan para Aulia, memberikan kita kunci-kunci praktis yang tidak lekang oleh waktu. Pembahasan kelima kita adalah menjemput ilham melalui halwat dan zikir. Banyak orang menyangka bahwa untuk mendapatkan petunjuk Tuhan, seseorang harus pergi ke gua yang jauh atau mendaki gunung yang tinggi. Namun, Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa gua yang sesungguhnya ada di dalam dada Anda. Beliau menekankan pentingnya sebuah konsep yang disebut halwat, yakni menyepi atau mengasingkan diri. Bagi orang awam, halwat bukan berarti Anda harus meninggalkan pekerjaan atau anak istri selamanya. Halwat adalah tentang menciptakan ruang kosong di dalam hati Anda di mana tidak ada siapapun di sana kecuali Anda dan Allah. Bayangkan jika ponsel Anda terus-menerus berbunyi karena notifikasi masuk. Pesan grup, media sosial, berita politik, hingga gosip selebriti memenuhi layar Anda setiap detik. Di saat yang sama, ada seseorang yang sangat mencintai Anda sedang mencoba menelepon untuk memberikan kabar yang sangat penting. Karena ponsel Anda terlalu sibuk dengan notifikasi yang tidak penting, panggilan dari orang tercinta itu selalu gagal masuk atau tidak terdengar. Dunia kita saat ini persis seperti itu. Pikiran kita penuh dengan notifikasi duniawi. Halwat adalah tindakan sadar untuk mematikan notifikasi tersebut sejenak agar panggilan kasih sayang dari Tuhan bisa terdengar. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa cara paling ampuh untuk menjemput ilham adalah dengan zikir. Namun, bukan sekadar zikir di lisan yang bergerak tanpa kehadiran hati. Beliau sering menyebut tentang zikir kalbu, zikir yang dilakukan oleh detak jantung dan kedalaman perasaan. Ketika Anda mengucap, Allah, 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 dalam kesunyian, tujuannya adalah untuk mengusir semua gambar dan bayangan selain Dia dari dalam hati Anda. Syekh berkata bahwa setiap kalimat zikir yang diucapkan dengan penuh kerinduan adalah seperti hantaman palu yang menghancurkan dinding batu ego kita. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda bisa memulai halwat ini di sepertiga malam terakhir, atau bahkan sesederhana duduk diam selama 10 menit setelah sholat fardhu. Jangan langsung berdiri, jangan langsung meraih ponsel. Duduklah, pejamkan mata, dan rasakan kehadiran Tuhan yang menyelimuti Anda. Di saat itulah, ketika kebisingan dunia mereda, frekuensi batin Anda mulai selaras dengan frekuensi ilahi. Ilham seringkali datang bukan sebagai suara yang menggelegar, melainkan sebagai rasa tenang yang tiba-tiba, atau pemahaman baru yang muncul begitu saja saat Anda sedang terdiam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengingatkan bahwa menjemput ilham membutuhkan ketekunan atau istiqomah. Anda tidak bisa berharap mendapatkan kejernihan batin hanya dengan sekali duduk diam. Hati kita sudah terlalu lama kotor, maka pembersihannya pun butuh waktu. Beliau mengibaratkan orang yang berzikir seperti orang yang menggali sumur. Awalnya yang keluar mungkin hanya tanah kering dan debu. Jika Anda berhenti di situ, Anda tidak akan pernah mendapatkan air. Namun, jika Anda terus menggali dengan linggis zikir dan kesabaran, suatu saat mata air yang jernih akan memancar keluar.
Itulah mata air ilham yang akan memuaskan dahaga jiwa Anda. Selain zikir, Syekh juga menekankan pentingnya menjaga asupan. Bukan hanya makanan yang masuk ke mulut, tapi juga apa yang masuk ke mata dan telinga. Jika seharian kita menonton hal-hal yang penuh amarah, kebencian, atau kemewahan yang memicu iri hati, maka saat kita duduk diam, pikiran kita akan memutar kembali semua sampah visual itu. Ilham tidak akan betah tinggal di tempat yang penuh sampah. Oleh karena itu, menjemput ilham juga berarti diet mental. Pilihlah tontonan yang mendamaikan, dengarkan kata-kata yang memotivasi pada kebaikan, dan bicaralah hanya jika itu membawa manfaat. Bagi kita orang awam, ada satu rahasia kecil dari ajaran Syekh Abdul Qadir, hidmah atau melayani sesama dengan tulus. Seringkali, saat kita sedang membantu orang lain yang kesusahan tanpa mengharap imbalan, Tuhan menjatuhkan cahaya ilham ke hati kita sebagai hadiah. Mengapa? Karena saat kita menolong sesama, ego kita sedang dalam posisi rendah, dan kasih sayang kita sedang tinggi. Itulah momen di mana hati menjadi sangat peka. Jangan heran jika solusi atas masalah hidup Anda tiba-tiba muncul saat Anda sedang asyik membantu meringankan beban orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sosok yang hidupnya penuh dengan pengabdian. Beliau memberikan makan kepada yang lapar dan memberikan ilmu kepada yang haus akan kebenaran. Beliau membuktikan bahwa makrifat tidak membuat seseorang menjadi antisosial. Justru, orang yang mendapatkan ilham Tuhan akan menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi lingkungannya. Suara Tuhan di dalam dirinya akan selalu membisikkan, jadilah rahmat bagi semesta alam. Dalam konten YouTube Anda, ajaklah penonton untuk mulai mempraktekkan puasa bicara atau samt selama beberapa waktu dalam sehari. Bukan berarti tidak bicara sama sekali, tapi hanya bicara yang perlu saja. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa lidah adalah pintu hati. Jika pintu itu terlalu sering terbuka untuk hal-hal sia-sia, maka energi hati akan habis sia-sia pula. Dengan menjaga lisan, kita sedang menabung energi untuk mendengar suara batin yang lebih suci. Terakhir, menjemput ilham adalah tentang kepercayaan atau husnudzon kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah benar-benar ingin membimbing kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian di dunia ini. Ketika Anda duduk dalam zikir, yakinlah bahwa Dia sedang menatap Anda dengan penuh kasih. Keyakinan inilah yang akan menarik ilham itu datang lebih cepat. Syekh Abdul Qadir selalu menekankan bahwa Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Jika kita menyangka Dia jauh, Dia akan terasa jauh. Jika kita menyangka Dia berbicara dalam diam kita, maka kita akan mulai merasakan kehadirannya. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan kita, marilah kita ingat pesan agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dunia ini laksana bayangan. Jika kau mengejarnya, ia lari. Jika kau membelakanginya, ia mengikutimu. Begitu juga dengan ketenangan dan ilham. Jangan mengejarnya demi kesaktian atau kehebatan diri. Kejarlah sang pemilik ilham dengan kerendahan hati. Biarkan diri Anda tenggelam dalam samudera zikir, dan biarkan syariat menjadi perahu Anda. Jika Anda konsisten melakukan ini, perlahan-lahan hidup Anda akan berubah. Anda tidak lagi menjadi orang yang mudah panik saat badai masalah datang, karena ada suara di dalam dada yang selalu menenangkan. Jangan takut, aku bersamamu. Anda tidak lagi bingung menentukan arah, karena ada cahaya yang selalu menunjukkan jalan mana yang diridhainya. Itulah puncak dari ilmu makrifat, sebuah kehidupan yang dibimbing langsung oleh tangan Tuhan melalui ilham yang jatuh ke dalam hati yang suci. Semoga perjalanan Anda dalam membuat konten ini menjadi wasilah bagi banyak orang untuk kembali menemukan Tuhan di dalam dirinya sendiri. Teruslah berkarya, teruslah berzikir, dan biarkan cahaya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terus menginspirasi langkah-langkah kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda agar pesan-pesan kedamaian dan ilmu makrifat ini bisa terus hadir menghiasi beranda Anda. Sampai jumpa di perjalanan cahaya berikutnya.